Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlin Triana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Biologi kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi pada bunga mawar. Yang pertama itu bunga mawar termasuk ke dalam bunga tunggal, yaitu bunga yang hanya menumbuhkan satu bunga saja pada satu tumbuhan. Lalu tata letak bunga mawar termasuk ke dalam Phlox terminalis atau bunganya ini tumbuh pada ujung batang. Selanjutnya, bagian-bagian pada bunga mawar ini yang pertama ada tangkai bunga atau pedicellus, yaitu bagian bunga yang masih jelas bersifat batang. Nah, di batang bunga mawar ini kita bisa melihat ada duri-duri atau spina, yaitu bentuk modifikasi dari jaringan epidermis yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan diri dari bunga mawar ini sendiri. Selanjutnya ini ada dasar bunga. Dasar bunga atau reseptakulum yaitu ujung tangkai yang seringkali melebar. Nah, dasar bunga ini fungsinya untuk menopang bagian-bagian bunga yang ada di atasnya. Hiasan bunga atau periantium yaitu bagian bunga yang merupakan penjelmaan daun yang masih tampak berbentuk lembaran dengan tulang-tulang atau urat yang masih jelas. Nah, pada umumnya hiasan bunga ini terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu ada kelopak dan mahkota bunga. Nah, yang disebut kelopak tuh yang ini, yang sebelah sini. Nih, yang ini. Pada umumnya hiasan bunga ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu jadi bagian-bagian hiasan bunga itu umumnya tersusun dalam dua lingkaran. Yang pertama itu ada kelopak. Kelopak itu yang di sini, bagian yang ini, yang hijau. Kelopak merupakan bagian hiasan bunga yang merupakan lingkaran luarnya, biasanya berwarna hijau, dan sewaktu bunga masih kuncup merupakan selubung dan berfungsi untuk melindungi kuncup dari pengaruh luar. Nah, pada bunga mawar ini kelopaknya tidak berdekatan satu sama lain dan terpisah-pisah. Di sini jumlah kelopaknya ada 5 buah. Selanjutnya itu ada tajuk bunga atau mahkota bunga, yaitu bagian hiasan bunga yang terdapat pada lingkaran dalam. Mahkota bunga tuh yang ini, yang berwarna merah. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelamin pada bunga mawar ini. Bunga mawar termasuk ke dalam bunga banci atau berkelamin dua, atau biasa juga disebut hermaphroditus, yaitu bunga yang memiliki benang sari yang berguna sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Nah, putik dan benang sarinya kita bisa lihat di sini. Di sebelah sini yang bagian berwarna kuning di bagian tengah itu merupakan putik, sementara bagian yang mengelilingi putik ini merupakan benang sari. Bisa dicopot kayaknya. Ini merupakan benang sarinya. Melihat bagian-bagian yang tadi saya sudah jelaskan pada bunga mawar ini, bunga mawar dapat dikelompokkan ke dalam bunga lengkap atau bunga sempurna karena memiliki daun kelopak, daun mahkota, benang sari, dan daun-daun buah yang merupakan bagian dari alat kelamin betina yaitu putik. Jadi dia disebut bunga lengkap atau bunga sempurna. Sekian presentasi morfologi bunga mawar yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.